Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Fani. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Dina. Ya pada hari ini ya kita akan melaksanakan coaching. Jadi sebelum Bu Dina mengajar di kelas, kita akan melaksanakan coaching untuk observasi kelas begitu ya. Bagaimana sehari tadi pembelajarannya Bu Dina? Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Fani ya. Lancar ya. Dan anak-anak pun bisa dikondisikan dengan baik. Oke. Jadi Bu Dina, sebelum saya melakukan observasi di kelas, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran Bu Dina pada hari ini? Baik, pada hari ini kita akan membahas energi alternatif. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini siswa atau peserta didik kita nanti dapat mendeskripsikan dan menentukan sumber energi alternatif serta mendeskripsikan transformasi energi dalam teknologi produksi. Berarti dalam teknologi produksi ya? Ya, atau produktif ya. Jadi bagaimana pemanfaatan sumber energi alternatif ini dalam teknologi, itu intinya Bu. Gitu. Kemudian Ibu Dina, berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, area pengembangan apa yang hendak Bu Dina capai? Nah, dalam area pengembangan yang ingin saya capai, karena ini berkaitan dengan teknologi, artinya peserta didik diharapkan nantinya bisa mengidentifikasi atau menggali teknologi-teknologi apa saja yang bisa memanfaatkan energi alternatif ini. Berarti mengidentifikasi ya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi begitu atau ya? Lebih ke pengaplikasian. Pengaplikasian, oke. Selain dari itu, apakah ada area pengembangan yang ingin dicapai? Selain itu mungkin dari lembar kerja, dari LKPD ya, LKPD dan modul. Nah, itu saya memakai discovery learning. Oh, berarti strategi pembelajarannya ya? Strateginya discovery learning. Ya, artinya dengan discovery diharapkan peserta didik bisa menggali sendiri gitu, dan menemukan sendiri bagaimana sumber alternatif itu terkait dengan bagaimana pemanfaatannya termasuk dalam teknologi tadi. Oke, berarti ada kurang lebih ada 4 ya Bu Dina ya, area pengembangan yang nggak dicapai. Kemudian strategi yang perlu dipersiapkan apa? Karena dia bersifat discovery, artinya mungkin saya menyiapkan modul itu yang bisa memicu untuk anak ini menemukan gitu ya Bu ya. Modul ya. Jadi persiapan mungkin lebih ke modul dan bahan ajar sehingga menimbulkan banyak pertanyaan atau keingintahuan dari siswa sehingga dia semakin tertantang untuk mencari atau menggali. Berarti di sini ada 2 hal yang Bu Dina persiapkan. Yang pertama adalah modul, kemudian strategi dari discovery learning itu sendiri. Kalau modul berarti beserta lampirannya ya Bu Dina ya, ada bahan ajarnya di sana. Oke, baik Bu Dina. Jadi ini adalah percakapan kita sebelum melaksanakan observasi kelas. Baik, sekarang kita akan melaksanakan observasi kelas. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar Anda semua hari ini? Baik ya, sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas energi alternatif ya. Nah, namun sebelum kita masuk kepada energi alternatif ini, nah sekarang seperti biasanya setiap pembelajaran bab baru, nah itu kita akan melakukan diagnostik dulu ya. Nah sekarang silakan Anda keluarkan kertas. Nah nanti tolong dinyatakan, dijawab seperti biasa ya soal yang akan Ibu sebutkan. Tolong dibuat nama kelas dan dibuatkan pembelajaran atau topik pembelajaran kita hari ini ya. Itu apa topiknya? Energi alternatif. Silakan Anda buatkan. Mengapa harus ada energi alternatif? Untuk diagnostik ini kita cukup 3 soal saja ya. Nah, yang ketiga, mengapa harus
harus ada energi alternatif. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa karakteristik dari energi alternatif? Nah, silakan Ananda jawab sesuai dengan apa yang Ananda pahami saja dulu, ya. Jadi jawab sesuai dengan apa yang Ananda pahami dan ketahui saja dulu. Ya, kita kasih waktu berapa menit? 5 menit bisa ya untuk 3 soal ya. Insyaallah. Ya, laksanakan. Nah, baik. Tadi diagnostik kita sudah untuk melihat kemampuan awal Ananda. Nah, apa tujuan diagnostik tadi? Yaitu untuk melihat kemampuan awal Ananda tentang energi alternatif. Nah, walaupun Ananda mungkin belum belajar di pertemuan ini atau di bangku 10 ini, mungkin di waktu SMP Ananda juga sudah pernah mendengar, ya kan? Nah, artinya Ananda mungkin sudah ada pengetahuan awal. Nah, cuma untuk lebih memastikan atau lebih memahaminya, nah itu akan kita bahas hari ini, yaitu energi alternatif. Nah, baik, tadi kan tes diagnostik sudah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita ini, nah supaya kita bisa sejalan, sejalan artinya Ananda sama-sama enak belajar dengan ibu juga sama-sama enak, dan kita bisa saling berkomitmen. Nah, sebaiknya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi Ananda, jadi beda ya dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah jelas rule-nya dan itu harus dijalani ya. Nah, kalau kesepakatan kelas ini yang kita jaga itu adalah komitmen diri kita ya. Nah, jadi sekarang bisa tolong bantu salah satu ketuanya. Mana ketua atau sekretaris? Sekretaris ya, sekretaris. Boleh. Nurul. Silakan Nurul. Nah, jadi dalam kesepakatan kelas ini Ananda boleh utarakan apa saja misalnya yang Ananda inginkan atau Ananda boleh sambil dijelaskan Ananda inginkan atau Ananda tentunya dengan rule yang tidak menyalahi aturan ya. Nah, bisa boleh izin ke toilet itu berapa lama, itu salah satu contohnya ya. Atau boleh apalagi ini apa, boleh terkait tugas dan segala macamnya. Nah, silakan boleh kita untuk suaranya angkat tangan aja ya, karena kebetulan ini tidak bawa kertas not. Jadi Ananda boleh sampaikan aspirasi Ananda lewat raise hand aja, oke? Nanti kita akan bikin daftarnya, dan nanti kita akan pilih mana yang akan kita sepakati bersama. Dan kalau sudah kita sepakati, berarti kita harus berkomitmen menjalaninya ya. Sip, boleh dibantu Nurul. Nah, untuk yang pertama apa? Tidak boleh makan di kelas. Apa? Tidak boleh makan di kelas. Kata-katanya. Ya boleh adek? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh. Tapi kata-katanya jangan tidak boleh ya. Kalau tidak boleh itu gimana ya? Apa? Hijab PPM. Ya? Nah, jadi dari yang Ananda buat tadi ada 5 ya kesepakatan yang harus kita jalani ya. Kalau misalnya tidak komitmen gimana? Nah, yang penting itu komitmen ya. Nah, jadi dari 5 kesepakatan ini, nah ini sudah Ananda yang minta ya. Artinya kalau sudah kita yang minta, berarti kita tidak akan berat lagi untuk melaksanakannya ya. Oke, komitmen ya. Energi alternatif. Artinya mendeskripsikan Ananda harus bisa mencari tahu apa itu energi alternatif, apa saja yang termasuk di dalam energi alternatif, termasuk yang kedua tujuannya itu pemanfaatan energi alternatif. Pemanfaatan maksudnya di sini bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana pemanfaatannya dalam teknologi ya, itu dia. Nah, ini jadi tujuan kita untuk pembahasan kali ini ada 2 ya. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi energi alternatif. Yang kedua, pemanfaatan energi alternatif baik di kehidupan sehari-hari maupun di dalam teknologi. Nah, energi alternatif atau terbarukan. Nah, tadi kenapa dia
dia menjadi energi alternatif? Alternate itu adalah pengganti. Nah, jadi dia bisa menggantikan sumber energi utama yang tadi bahan bakar fosil ya. Nah, jadi kan kalau bahan bakar fosil itu kalau kita pakai terus-menerus dia akan habis ya. Nah, maka untuk mencegah itu, nah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menggali energi alternatif. Nah, kenapa? Yang pertama dia karena dia dua punya karakteristik. Yang pertama dia lebih ramah lingkungan, dan yang kedua adalah ketersediaannya di alam tidak terbatas. Nah, kalau dia tidak terbatas, berarti apa saja contohnya energi alternatif ini? Boleh, Pak? Apa? Air. Ya, salah satu yang tidak terbatas di dalamnya adalah air ya, karena dia punya sifat hidrologi, artinya dia bersumber dari tanah dan dia akan kembali tanah, begitu seterus-menerus ya siklusnya. Nah, kalau bahan bakar fosil, nah itu dia lebih cenderung tidak ramah lingkungan. Maka dari itu pemerintah sekarang gencar mencari energi alternatif ini, karena terkait juga dengan bumi kita ya, kita harus menyelamatkan bumi karena sudah terlalu banyak terkontaminasi oleh polusi ya. Oke. Nah, yang pertama itu yang tidak habis selain air adalah matahari. Kecuali kalau udah kiamat ya. Pertama itu adalah matahari. Nah, pemanfaatan energi matahari ini dalam dua bentuk. Yang pertama sel surya dan yang kedua adalah thermal surya. Sel surya ini berupa fotovoltaik atau bahan semikonduktor. Nah, mungkin Anda sering ya melihat di jalanan ada seperti ini, papan-papan seperti ini di atas lampu jalan. Nah, itu namanya adalah sel surya atau panel surya. Nah, bahan itu dia bisa langsung merubah energi matahari menjadi energi listrik karena dia bersifat semikonduktor, dapat menghantarkan panas ya. Nah, PLTS ini dia sudah berkembang di Indonesia, yaitu di daerah Karangasem, di Bali, PLTS Sule, PLTS Rai Jua, dan PLTS Solor di Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan hasil dari diagnostik tadi, nah tadi sudah Ibu sebutkan ya. Nah, sekarang silakan memisah kelompok berdasarkan hasil yang Ibu bacakan tadi. Nah, di sini untuk Air. grup bukan air. Ini untuk grup yang celeng, yang di sini yang excellent, yang satu lagi di sebelah sini. Oke? Jadi kita bagi 3 kelompok saja ya. Nah, dari LKPD yang sudah dibagikan, nah Anda bisa lihat di sini pada fase orientasi ini ada artikel. Jadi Anda silakan baca dulu artikelnya ya. Nah, dari artikel ini nanti dari yang setelah artikel ini itu kan ada pertanyaan. Nah, nanti Anda diskusikan di kelompoknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu ya. Nah, jadi silakan diisi. Jadi kan satu kelompok ini satu LKPD. Nah, silakan diisi. Nanti Anda setelah selesai menjawab atau mendiskusikan pertanyaan dari LKPD ini, nanti Anda diminta untuk presentasi di depan. Ya, bisa dipahami? Nah, silakan dikerjakan dan silakan didiskusikan ya bersama teman-teman kelompoknya terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan. Silakan bekerja. Jangan lupa untuk isi nama kelompok, nama anggota kelompoknya ya. Isi. PLTMA
desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia mencapai 68,49%. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada. Saya ingin bertanya dari artikel yang disampaikan tersebut, sebutkan masalah energi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan Rian tersebut akan dijawab oleh Rehan. Bahan baku pembangkitnya yang kurang, beberapa mesin pembangkit rusak, serta jaringan distribusi yang tidak mampu menjangkau daerah pedalaman. Baiklah, apakah dia sudah memahami jawaban dari kelompok kami? Saya sudah memahami jawaban dari kelompok kalian. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tampil dengan berani menjadi yang pertama ya. Nah, karena untuk menjadi yang pertama itu butuh keberanian ya, butuh mental yang kuat ya. Nah, maka itu sangat diapresiasi untuk kelompok 1. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Ini sudah kita bahas dari awal, mulai dari tujuan pembelajaran kita sampai kepada kita melaksanakan atau mendiskusikan LKPD. Nah, dari Ananda, siapakah yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Adakah dari Ananda, sebelum Ibu yang menyimpulkan? Nah, sekarang dari Ananda dulu Ibu minta. Adakah? Oke, baik, silahkan Ananda. Boleh begini? Baiklah, saya akan menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alam yang dapat diketahui lagi dan tersedia melimpah di alam. Contoh sumber energi terbarukan adalah panas bumi, air, angin, matahari, dan sinar. Oke, gimana? Benar? Nah, Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oh, boleh. Silakan Nurul. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Energi alternatif merupakan energi yang ketersediaannya itu terbatas dan sebagai pengganti energi utama. Ada beberapa contoh energi alternatif yaitu matahari, angin, air, dan geotermal. Dan ada juga provinsi dengan permasalahan energi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan, di mana di kabupaten itu belum menikmati listrik dan kondisi kelistrikannya itu masih terbatas, dan listrik beberapa wilayah tervisualisir dari jangkauan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman Anda yang ya, jadi secara ini ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, sudah kita dapatkan ya, bahwa energi alternatif ini adalah energi yang dapat menggantikan energi utama yang kita pakai sekarang, di mana energi utama ini ketersediaannya itu terbatas di alam. Nah, sementara energi alternatif ini dia mempunyai 2 karakteristik, yaitu lebih ramah lingkungan dan ketersediaannya tidak terbatas di alam. Nah, sehingga dia bisa dipakai terus menerus. Nah, ada beberapa jenis dari energi alternatif ini. Yang pertama itu adalah matahari, air, angin, lagi geotermal. Jadi dari semua energi alternatif yang tersedia di alam ini, itulah yang dimanfaatkan dalam teknologi. Nah, untuk matahari itu dimanfaatkan dalam sel surya dan thermal surya ya. Itu pemanfaatannya dalam teknologi yang bisa kita gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk air itu dimanfaatkan dalam PLTA, angin itu dalam PLTB. Nah, yang geotermal itu dalam PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah,
depan akan kita lanjutkan lagi dengan masih terkait dengan energi alternatif ini, tapi itu lebih ke Ananda untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang aliran listriknya masih terbatas dan apa potensi dari daerah tersebut yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti listrik, gitu ya. Nah, baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, silakan mungkin Anda bisa baca lagi di rumah nanti terkait dengan energi alternatif ini. Cari dari sumber lain pun seperti Google ya, atau di Google dan YouTube. Nah, terkait dengan energi alternatif dan daerah-daerah yang masih belum teraliri listrik dengan baik ya, terutama di daerah kita saja dulu, di daerah atau wilayah Sumatera Barat ya. Nah, itu ya untuk tugas Anda di rumah. Cukup cari informasinya di Google atau di YouTube untuk daerah-daerah yang masih teraliri listrik dengan baik ya. Oke, baik. Mungkin ya Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu Dina sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya, dan sudah dilaksanakan juga observasi. Bagaimana perasaan Bu Dina setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ada sedikit deg-degan juga ya Bu ya. Artinya walaupun muridnya itu juga, tapi mereka juga memberikan warna ya setiap hari pertemuan ya. Sejauh ini sih baik, sudah lumayan ya progresnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini apalagi lebih lagi siswanya juga lebih aktif pada pembahasan ini daripada pertemuan sebelumnya. Jadi saya juga sudah mulai puas dengan kondisi siswa dan keaktifan mereka. Oke, berarti intinya Bu Dina puas ya dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Oke, baik Bu Dina, jadi kita akan melaksanakan pasca ya, pasca setelah observasi kelas. Jadi pada kesempatan ini topik apa yang mau Bu Dina angkat? Topik apa yang ingin Bu Dina bicarakan dengan saya ketika setelah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin untuk topiknya, untuk ini yang terkait materi. Iya, boleh apa saja yang kan Bu Dina tadi sudah menceritakan nih pengalamannya belajar di dalam kelas. Jadi mungkin kira-kira ada sesuatu yang menganjal begitu ya, atau seperti apa begitu yang ingin dibicarakan dengan saya? Ya, mungkin dari tadi sepanjang dari awal sampai di akhir tadi mungkin ada sedikit yang belum maksimal rasanya. Itu yang pertama itu Bu, yang pertama untuk sintak dari discovery yang saya rencanakan tadi. Nah, itu sepertinya untuk materi ini belum terlalu tajam. Nah, yang kedua itu mungkin untuk pembagian kelompok, mungkin karena ini melihatnya hanya dari sekilas atau sekali tes, nah jadi rasanya belum optimal dalam pembagian kelompok. Nah, itu sih Bu yang rasanya agak belum puas. Berarti untuk hari ini yang Bu Dina rasakan pertama memang dari strateginya ya. Strateginya rasanya belum terlalu tajam begitu ya. Kemudian pembagian kelompoknya rasanya belum optimal begitu ya. Kalau begitu apa yang ingin Bu Dina capai dari topik kita hari ini? Apa sebenarnya yang Bu Dina inginkan? Kalau yang saya inginkan itu untuk strategi ya, terutama ya Bu, mainnya itu memang lebih tajam dan memang lebih terjun dan nampak part per partnya itu yang sintak dari discovery-nya itu. Nah, untuk pembagian anak pun kalau bisa memang sesuai dengan pengelompokan yang ideal, artinya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Yang ideal ya. Ideal. Berarti itu yang Bu Dina harapkan ya. Kemudian Bu Dina, jadi pada proses pembelajaran tadi situasi seperti apa yang Bu Dina rasakan
terkait dengan topik yang kita bicarakan ini? Nah, karena pembagian kelompoknya itu yang rasanya masih belum ideal, sehingga ada beberapa kelompok yang aktif-aktif, yang tidak aktif, ya tetap tidak aktif gitu. Sehingga kurang kondusif rasanya untuk beberapa kelompok. Berarti dari keaktifan ya, ada kelompok yang belum aktif begitu ada ya. Saja, ada yang tenang-tenang saja begitu ya. Kemudian selain dari itu apa? Apa yang situasi selain dari itu yang Bu Dina rasakan terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini? Ya, terus satu lagi karena dari strateginya kurang tajam, sehingga peserta didik pun mengidentifikasinya itu juga kurang tajam. Sehingga mungkin yang baru mereka dapatkan masih yang dasar-dasarnya saja yang belum terlalu tajam. Karena yang diharapkan itu yang memang lebih tajam dan memang dari mereka. Berarti yang dirasakan yang kurang tajam artinya dalam mengidentifikasi ya, Dina ya. Oke. Kemudian dari situasi yang kita lalui tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik? Untuk sudah berjalan baik, sebenarnya strategi ini juga sudah berjalan, cuma kekurangannya itu sudah tajam. Nah, yang sudah berjalan dengan baik mungkin untuk diagnostiknya juga mungkin sudah. Ini terkait topik. Boleh yang lain? Untuk keaktifan anak juga sudah cukup dan memuaskan. Pemahaman mereka mungkin untuk materi juga sudah memuaskan. Dengan aktif mereka juga sudah dapat menyimpulkan dari tujuan pembelajaran hari ini. Oke, berarti dari tes diagnostik juga sudah bisa dilaksanakan. Keaktifan sudah lumayan, walaupun tadi kendalanya masih ada beberapa kelompok yang belum aktif begitu ya. Kemudian dari penguasaan peserta didik pun juga sudah lumayan baik. Oke. Kemudian dari kendala-kendala atau situasi yang Bu Dina hadapi tadi, apa yang perlu berubah berdasarkan topik yang kita bicarakan hari ini? Apa yang perlu berubah? Nah, dari berdasarkan kendala yang kita temui tadi ya, berarti untuk kedepannya saya untuk lebih menyiapkan dan ajar dengan strategi yang sesuai dengan yang saya inginkan tadi. Artinya lebih tajam materi ini. Nah, berarti saya harus gali lagi bagaimana supaya bisa memicu atau memancing anak untuk bisa menggali lebih tajam. Oke, berarti itu dari strategi ya Bu Dina. Ada lagi selain dari itu? Untuk yang pengelompokan anak mungkin bisa dilakukan tesnya lebih dari sekali, atau kita lihat kita bandingkan juga dengan tes gaya belajar mereka yang sudah mereka lakukan juga dengan guru BK, sehingga nanti kita combine antara tes diagnostik kognitif dengan tes diagnostik non kognitifnya atau gaya belajar. Berarti nanti Bu Dina akan melaksanakan tes diagnostik mungkin yang lebih dari satu kali ya. Mengcombine juga itu antara gaya belajar dengan tes diagnostik begitu ya. Oke, ada lagi selain dari itu? Berdasarkan kendala mungkin ya. Itu dulu ya Bu. Oke, nah kalau begitu dengan berdasarkan rencana yang sudah Bu Dina rencanakan tersebut, nah kapan akan Bu Dina lakukan? Untuk energi alternatif ini kan masih ada satu pertemuan lagi dengan topik yang sama, namun mungkin untuk tujuan pembelajarannya agak sedikit berbeda, tapi tidak akan jauh berbeda. Nah, mungkin pada topik berikutnya itu akan dibuat seideal mungkin. Pada topik berikutnya ya, berarti mungkin 1 minggu lagi ya, bertemu lagi dengan siswa. Pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian apa yang Bu Dina lakukan untuk memastikan keberhasilan dari proses pembelajaran Bu Dina itu sendiri? Mungkin sebelum dilakukan pembelajaran mungkin ada diuji cobakan dulu ya Bu ya. Diuji cobakan dulu, atau dimintakan juga penilaian dari teman yang sama mata pelajarannya juga atau dengan senior gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu untuk melihat apakah ini strateginya sudah benar atau mendekati. Berarti didiskusikan ya. Oke, berarti didiskusikan dulu begitu ya. Oke,
didiskusikan dulu ya materinya dengan guru-guru senior. Oke, baik. Bu Dina, jadi adakah yang perlu seseorang untuk mendukung rencana yang akan Bu Dina lakukan ini? Ya, seperti yang tadi saya juga butuh teman sebagai pendukung. Itu mungkin bisa dari rekan sejawat, okay. baik itu yang sama mapel ataupun berbeda mapel, untuk sebagai teman diskusi dan segala macam. Baik Bu Dina, jadi kita sudah melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah Bu Dina sudah sudah mendapatkan topik yang menjadi pokok bahasan ya, yang menjadi pokok pikiran lah tadi ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga sudah jelas apa rencana aksinya, kemudian seperti apa nanti tanggung jawab yang akan Bu Dina lakukan ya. Setelah kita melaksanakan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Dina? Tentunya lebih lepas, lebih senang. Dengan adanya coaching ini seakan beban yang selama ini itu tertampung sendiri itu bisa didiskusikan. Pertama sampai petani juga. Terima kasih ya Bu Dina. Jadi Bu Dina sudah merasa lepas ya, merasa senang, merasa bebannya juga sedikit berkurang ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Dina bisa mengajar lebih baik lagi dari hari ini. Oke, terima kasih ya Bu Dina ya.